Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang virus. Nah, pernahkah kalian mendengar penyakit tentang AIDS? Apakah penyebab AIDS itu? AIDS itu disebabkan oleh adanya virus HIV. Virus tersebut menyerang sistem kekebalan tubuh penderita. Akibatnya, penderita AIDS rentan terhadap segala penyakit yang menyerang. Apabila penderita terserang suatu penyakit, tubuh penderita tidak dapat melawan penyakit tersebut. Akibatnya, penderita dapat mengalami kematian. Selain daripada itu, terdapat juga penyakit influenza yang sering terjadi pada diri kita. Influenza ini termasuk juga penyakit yang disebabkan oleh adanya virus. Nah, terdapat juga virus corona yang pernah menjadi topik terhangat di dunia ini. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia. Virus corona menyerang tubuh kita. Ini mungkin jadi pertanyaan kita semua. Bagaimana sih virus corona tersebut dapat menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia sampai mengalami kematian? Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang virus. Apakah sebenarnya virus tersebut? Apakah virus termasuk makhluk hidup atau bukan? Apakah virus semuanya membahayakan? Adakah manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup yang lainnya? Semua jawaban pertanyaan tersebut dapat kita jawab pada materi ini. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu sejarah penemu virus. Sejarah penemu virus yang pertama menemukan yaitu Adolf Meyer, seorang ahli botani yang berasal dari Jerman pada tahun 1882. Pada saat itu, Adolf Meyer melihat suatu tumbuhan terkena suatu penyakit di mana penyakit ini berada di sekitar daunnya, yaitu berupa bercak kekuning-kuningan atau bintik kekuning-kuningan. Nah, tanaman ini merupakan tanaman tembakau karena pada saat itu tanaman tembakau merupakan dinilai sangat penting perindustriannya. Maka tanaman ini harus diteliti. Nah, lalu Adolf Meyer melakukan suatu eksperimen. Dia ingin mengetahui mengapa daun tanaman tembakau itu menjadi kuning. Adapun prosedur kerja yang dilakukan yaitu yang pertama, dia mengambil daun tanaman tembakau tersebut yang terkena suatu penyakit kekuning-kuningan. Lalu kedua, daun tanaman tersebut dihaluskan atau diulek. Kemudian ketiga, ekstrak daun tanaman tembakau tersebut kemudian disaring. Lalu ekstrak daun tanaman tembakau tersebut disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat ini menjadi sakit. Kemudian Adolf Meyer mengambil suatu kesimpulan, di mana kesimpulan pertama, Adolf Meyer tidak berhasil memberikan nama penyebab penyakit pada daun tanaman tembakau tersebut. Kesimpulan kedua, terdapat organisme kecil dengan ukuran yang lebih kecil daripada bakteri.
Selanjutnya yaitu Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892, seorang ahli botani. Nah, Ivanovsky melanjutkan eksperimen dari Adolf Meyer, di mana Ivanovsky di sini terfokus dengan pernyataan Meyer penyebab bintik kekuning-kuningan tersebut pada tembakau merupakan organisme lebih kecil daripada bakteri. Nah, prosedur kerja Ivanovsky ini sama dengan Meyer, hanya saja Ivanovsky ini menyaring ekstrak tanaman tembakau dengan saringan filter bakteri. Hasil saringan ekstrak daun tanaman tembakau itu kemudian dioleskan ke daun yang sehat. Nah, ada pun langkah-langkah kerjanya, di mana yang pertama dia mengambil tanaman tembakau yang terkena penyakit bercak-bercak kekuning-kuningan atau bintik kekuning-kuningan. Kemudian yang kedua, tanaman tembakau tersebut dihaluskan atau daun tanaman tembakau yang berpenyakit ini dihaluskan atau diulek. Setelah itu, ekstrak daun tanaman tembakau tersebut disaring menggunakan alat filter bakteri. Jadi dia menggunakan filter bakteri. Jadi ekstrak tanaman tembakau yang sudah dihaluskan kemudian disaring menggunakan filter bakteri. Selanjutnya, yang keempat, filter daun tanaman tembakau tersebut atau filter bakteri tersebut disemprotkan ke tanaman yang sehat. Ternyata tanaman yang sehat itu terkena suatu penyakit. Nah, adapun kesimpulan dari Dmitri Ivanovsky yaitu kesimpulannya, tanaman tembakau menguning akibatnya adanya organisme lebih kecil dengan ukuran tubuh jauh lebih kecil daripada bakteri karena mampu lolos dari saringan bakteri atau filter bakteri. Berarti dia bukan bakteri. Nah, tetapi penelitian Dmitri Ivanovsky ini masih gagal dalam penelitian ini. Dia belum memberikan jawaban apa yang menyebabkan daun itu menjadi sakit. Selanjutnya yaitu Martinus William Biggering pada tahun 1897 sampai 1898, seorang ahli mikrobiologi yang berasal dari Belanda. Nah, Biggering ini melanjutkan eksperimen dari Ivanovsky, namun menggunakan alkohol sebagai bahan tambahan saat mengekstrak daun tembakau tersebut. Jadi sama, penelitiannya sama. Dia mengambil tanaman tembakau yang sakit atau terkena penyakit. Lalu daun tanaman tembakau tersebut diekstrak atau dihaluskan. Daun tanaman tembakau tersebut dihaluskan. Setelah dihaluskan, lalu tanaman itu diekstrak, tetapi ditambahkan dengan alkohol. Kemudian ekstrak dari tanaman tembakau itu disemprotkan yang telah dicampurkan dengan alkohol, disemprotkan ke tanaman yang sehat. Ternyata tanaman yang sehat itu menjadi sakit. Nah, harapannya
Jika itu bakteri, pasti akan mati. Kenapa? Bahwa partikel tersebut itu tidak mati saat dimasukkan di dalam alkohol. Berbeda dengan bakteri yang mati ketika dimasukkan di dalam alkohol. Berarti itu bukan bakteri. Karena kenapa? Karena kalau dia bakteri, pasti akan mati jika disemprotkan dengan alkohol. Nah, selain daripada itu, Martinus Beijering menemukan fakta lain. Organisme yang menyerang tembakau tidak dapat tumbuh di dalam medium biakan bakteri dan tidak mati walaupun dimasukkan di dalam alkohol. Kalaupun bakteri seharusnya mati dan tidak menular. Adapun kesimpulannya, partikel tersebut tidak mati saat dimasukkan di dalam alkohol. Berbeda dengan bakteri yang mati ketika dimasukkan di dalam alkohol. Kemudian yang kedua, penyakit tersebut bukan disebabkan oleh adanya bakteri, melainkan cairan hidup bersifat patogen atau contagium vivum fluidum yang selanjutnya diberi nama virus atau racun yang berbahaya. Selanjutnya yaitu Wendell Stanley pada tahun 1935, seorang ahli biokimia Amerika. Nah, dari penelitian tersebut ditemukan kristal berbentuk jarum. Kristal tersebut disimpan di dalam botol dan tidak menunjukkan adanya aktivitas kehidupan. Saat kristal dilarutkan, lalu diusapkannya pada tanaman yang sehat, kemudian daun yang sehat tersebut terserang penyakit mosaik. Stanley orang yang pertama yang menamakan penyebab penyakit virus itu disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TNV. Jadi itulah tadi sejarah penemu virus pada tanaman tembakau.